Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العظيم. Yang kami hormati guru kita, ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayatullah, dan yang kami bangga-banggakan rekan-rekan kami jamaah Masjid Darul Muttaqin, Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama belajar dan taklim tentang orang-orang yang tidak terkenal di bumi tapi namanya terkenal di langit. Nah, ini sebenarnya adalah satu kajian yang sangat luar biasa yang sama-sama kita harus pahami dan kita rebut, ya. Karena persoalan tentang ketenaran ini, Bapak dan Ibu semuanya, ini memiliki perspektif yang berbeda menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak dipahamin, saya khawatir orang akan berlomba-lomba untuk mencari ketenaran di dunia, di bumi. Memiliki banyak pengikut, followers, subscriber dan sebagainya, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana nama dia terkenal di langit. Karena di langit juga, Bapak dan Ibu semuanya, ada kehidupan, ya, yaitu kehidupannya majelis para malaikat, yang mana jumlahnya malaikat itu lebih banyak lagi penduduk di bumi daripada penduduk di bumi. Maka pelajaran subuh kali ini, jangan senang dulu jika nama kita terkenal di bumi tetapi nama kita di langit tak dikenalin. Ini bahkan justru merupakan ancaman bagi orang-orang yang mungkin namanya tak sedikit pun disebutkan di langit. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai untuk memotivasi diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan dari kajian yang singkat ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang namanya terkenal di langit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tidak terkenal di bumi, bahkan dikatakan asing. Orang tak sedikit pun mengenalnya, bahkan mendekatinya. Namun diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya itu harum dan terkenal di langit, Bapak Ibu. Kalau sosok namanya ini sudah jauh-jauh hari dan kita sendiri sudah paham, Bapak Ibu, yaitu Uwais Al-Qarni. Namun pada kesempatan ini saya tidak bahas itu karena mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Namun yang kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua adalah bagaimana
kita memiliki ciri-ciri orang-orang yang terkenal di langit. Nah, ini sifatnya. Kalau sifat berarti kita semuanya Bapak Ibu bisa memilikinya dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terkenal di langit. Nah, ini nanti kita share, kita bagi kepada orang-orang, ya, saudara semuanya, supaya memprioritaskan bagaimana nama kita ini terkenal di langit, Pak. Kenapa? Karena kalau kita nama kita terkenal di langit, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya itu, saya cinta kepada hamba ini dan kalian semuanya malaikat, maka wajib juga mencintainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sudah mulai serius, maka simaklah dengan baik-baik, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antaranya. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhafaha. Ciri-ciri orang yang namanya harum di langit namun walaupun tidak terkenal di bumi adalah orang-orang yang sedekah, ya. Diisyaratkan laki-laki yang sedekah, namun dengan sedekahnya itu dia sembunyikan, Bapak Ibu. Ini luar biasa nih. Hatta tangan kanannya yang memberi itu, ya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Isyarat kalau dia betul-betul menggunakan, menyedekahkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang tak tahu, orang satu pun tidak tahu kalau dia itu sedang bersedekah. Inilah ciri-ciri pertama yang namanya diagung-agungkan oleh Allah di langit, orang-orang yang benar-benar menyimpan sedekahnya, Bapak dan Ibu semuanya, sehingga dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kita sudah pernah bersedekah, pernah menyumbang, pernah memberikan, pernah mendedikasikan. Pesan saya dan saya pribadi mengingatkan saya pribadi, jangan pernah sampai terungkit-ungkit lagi. Ya, dikisahkan oleh para ulama, ada orang yang membangun sebuah, kalau bahasa sekarang itu yayasan, Bapak Ibu, membangun yayasan 5 tahun, 10 tahun, ya memang ikhlas karena Allah. Ketika dia udah masa tua, ketika ada persoalan yang mengganggu di yayasan tersebut, apa yang dia katakan? Ini semua ini aku yang bangun. Kalian semua, apa yang kalian sudah bangun? Nah, sudah terkena Bapak Ibu penyakit hati untuk mengungkit-ungkit semua yang sudah pernah kita berikan. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran, wala tabtulus shadaqati bi amwalik wala tabtulus shadaqatukum bil manni wal adha. Orang-orang yang merusak sedekahnya itu dengan mengungkit-ungkitnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang sudah bersedekah sudah selesai. Jangan pernah dibahas-bahas lagi, jangan pernah nama kita pengen disebut orang lagi, nama kita pengen diumumkanlah, itu akan merusak pahala dan eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama Bapak Ibu ya. Sedekahnya seseorang, dengan dia sedekah, dia simpan sedekahnya itu sehingga tangan kanannya tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkenal namanya di langit itu yaitu pemimpin al-imamu al-adilu, pemimpin yang adil, yang ikhlas dalam memimpinnya. Siapapun Bapak Ibu ya yang memimpin di sekeliling di lokasi kita atau di wilayah kita ini, kita patut mendukung Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap pemimpin itu diisyaratkan oleh Nabi, kullukum ra'in
wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah seperti orang yang menggembala, dan setiap penjagaan penggembalanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata lain, kalau orang pemimpin itu sebenarnya itu pelayan, Bapak Ibu, melayani masyarakat, melayani apa yang dia pimpinnya, bukan justru minta dilayanin. Karena apa kata Nabi? Sebagai kepemimpinan yang dia miliki itu akan ditanya. Wah, kalau dia lokasinya rumah, kepala pemimpin, dia akan ditanya tentang rumahnya itu. Ada istri, anak-anaknya itu. Bagaimana kalau ruang lingkup RT? Dia akan ditanya wilayahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dia menegakkan agama Allah? Berat, Pak, kalau kita kajian tentang pemimpin ini. Makanya pemimpin yang diisyaratkan oleh Nabi, yang ikhlas dalam memimpinnya, melayani apa yang dipimpinnya itu. Maka ketika orang itu sudah ikhlas dalam memimpin, maka diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia namanya disebut di langit oleh para malaikat dan diagungkan oleh Allah. Inilah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tidak mungkin, yang tidak mencari ketenaran. Dia justru menyembunyikan kepemimpinannya itu, melayani masyarakat sehingga masyarakatnya merasa nyaman, merasa damai dengan kepemimpinannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ciri yang kedua, pemimpin yang memiliki sifat ikhlas dalam pemimpinnya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, yang ketiga ini ada namanya tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit. Siapakah dia? Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini sangat luar biasa sekali nih Bapak Ibu, orang-orang yang diisyaratkan Nabi yang ketiga ini. Ada orang mondar-mandir ke masjid, ada orang-orang yang mau masih gelap dingin ke masjid, ada orang-orang yang bersusah payah membangun masjid, namun hatinya selalu cinta kepada Allah dengan masjidnya itu, tanpa ada pamrih Bapak Ibu. Mungkin kalau kita sekedar melihat orang itu mondar-mandir capek dari rumah masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, ketika sholat, ketika azan dikumandangkan, ya, dia ikhlas karena Allah, karena itu memang kewajiban dia. Ketika dipanggil oleh Allah melalui seruan azan, muazzin itu, tamu tidak menyurutkan hatinya untuk melaksanakan kewajiban, terus ke masjid, membangun masjid, membersihkan masjid, lalu menghidupkan masjid. Ini adalah bagian-bagian orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Walaupun di dalam masjid ada bergejolak, walaupun di masjid itu ada mungkin ada benturan-benturan, tapi itu bukan niat pertama. Niat pertama dia adalah ke masjid karena Allah, ingin menghidupkan masjid-masjid Allah. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang kesini tanpa ada yang nyuruh secara manusiawi, Pak. Barangkali tidak ada satupun yang mendorong dari segi materi, tapi ada orang-orang yang datang ke masjid ikhlas karena Allah. Bapak Ibu lah potretnya. Teruslah istiqomah Bapak Ibu ke masjid karena Allah, karena mungkin hati Ibu sudah cinta kepada masjid, maka Allah apresiasi nama Bapak Ibu diagungkan di langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syabun nasya'a fi ibadatihi. Ada orang-orang yang menggunakan waktu mudanya untuk digunakan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat kajiannya, maka jarang kita melihat ada anak-anak muda yang benar-benar menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Itu mungkin ada Bapak Ibu, tapi zaman sekarang khususnya di wilayah kita ini jarang sekali ada anak-anak yang benar-benar hatinya
itu sudah mendedikasikan di jalan Allah dalam beribadah, maka masih dalam darah mudanya itu yang mengalir keras, semangatnya yang luar biasa, dalam pandangannya mungkin masih termotivasi apapun, maka kitalah tugas kita untuk mengarahkan mereka. Bagaimana kalian, wahai anak-anak muda, bisa beribadah di jalan Allah, salatnya tidak ditinggal, godaan-godaannya yang kalian alami kalian singkirkan, ya, ada pacaran, ada geng motor, ada mabuk-mabukan, narkoba, semua kalian hindarkan. Kalian lebih mementingkan untuk belajar, sekolah ngaji, sekolah mengaji. InsyaAllah anak-anak muda yang seperti itu, maka dia akan terkenal di langit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini mari sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang bagaimana sih kita menjadi orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi motivasi kita semuanya, jangan sampai kita memandang rendah oleh orang lain, ya, memandang rendah oleh orang lain, karena boleh jadi orang yang kita pandang rendah itu adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa ayyakunu khairan minkum, boleh jadi orang-orang yang kau olok-olok itu lebih baik daripada orang-orang yang diolok-oloknya. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu janganlah mengolok-olok, menganggap rendah dan menjelekkan orang-orang lain. Dengan seperti itu, terus kita jaga hati kita, terus kita motivasi diri kita supaya menjadi orang-orang yang terbaik dalam lingkungannya. Maka berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, teruslah kita memenuhi panggilan Allah. Jika memang tidak ada uzur, teruslah kita untuk selalu mencintai masjid kita ini dengan semampu kita, ya, mengaitkan hati kita untuk pergi datang ke masjid. Lalu yang ketiga, motivasinya untuk teruslah kita berbagi kepada orang lain, menolong orang lain, supaya kita menjadi orang-orang yang lembut hatinya, mudah menerima kebaikan. Kalau sudah demikian, Allah akan muliakan kita dari setiap aktivitas kita. Maka Allah tegaskan di Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan dari segi materi orang kaya lalu dia mulia, bukan dari segi pangkat, ketika naik pangkatannya dia mulia di sisi Allah, bukan. Tapi yang jelas semua bisa memperolehnya. Siapapun yang menyembunyikan kebaikannya, siapapun yang bisa niatkan ikhlas hatinya karena Allah, maka muncullah rasa-rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pandangannya dia mungkin takut melihat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diridhai oleh Allah, palingkan. Dari segi tangannya dia mungkin tidak mau tanda tangan suatu proyek yang mungkin tidak jelas. Dari segi kakinya dia melangkahkan tempat-tempat, dia tak mau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Maka dengan itu jamaah, pandangannya, ucapannya, tangannya, kakinya semua karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka sampailah kita nanti bertemu di masa kita berpisah, memisahkan kita, dunia ini akan berpisah dengan kita, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridho kepada kita semuanya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita ambil hikmah orang-orang yang terkenal namanya di langit walaupun tidak terkenal di bumi ini, menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Usikum menafsi bitaqwallah. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya apabila ada kesalahan. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.